Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ferry Setiawan dari kelompok 12 ingin membahas tentang analisa dan pemilihan strategi. Budaya organisasi. Budaya organisasi punya peran besar dalam menentukan arah strategi yang dipilih oleh sebuah perusahaan. Budaya ini terbentuk dari nilai-nilai kebiasaan, norma, dan cara berpikir yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Semua elemen tersebut secara tidak langsung memenuhi bagaimana di dalamnya melihat peluang dan ancaman, menyusun alternatif, hingga mengambil keputusan penting. Dalam praktiknya, budaya organisasi berfungsi sebagai lensa atau filter yang membentuk cara pandang terhadap situasi bisnis dan menentukan respon strategi yang diambil. Contohnya, perusahaan yang punya budaya terbuka terhadap risiko biasanya lebih berani mengambil langkah inovatif dan agresif, seperti ekspansi ke pasar atau investasi teknologi. Sebaliknya, perusahaan dengan budaya yang cenderung konservatif akan lebih memilih strategi yang aman, seperti efisiensi internal atau penguatan struktur. Sikap terhadap perubahan juga berperan penting. Yang fleksibel dan adaptif akan lebih mudah menjalankan strategi transformasinya. Sementara yang birokratis cenderung lambat dan merespon perubahan. Selain itu, struktur kekuasaan dalam organisasi juga mempengaruhi proses strategi. Di perusahaan yang sangat hierarkis, keputusan strategi biasanya datang dari level atas dan bersikap top down. Sementara itu, organisasi yang lebih terbuka dan partisipatif, manajer di berbagai level bisa ikut berkontribusi dalam menyusun strategi. Orientasi waktu pun berpengaruh. Budaya yang berfokus pada jangka panjang akan mendukung strategi berkelanjutan seperti pengembangan SDM atau investasi. Sedangkan budaya yang berorientasi jangka pendek lebih condong ke strategi yang mengejar hasil cepat. Berbudaya organisasi sangat penting agar strategi yang dirancang tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga cocok dengan kondisi internal dan bisa dijalankan dengan efektif. Berikutnya ada politik. Dalam dunia ideal, strategi organisasi seharusnya dirumuskan berdasarkan data yang objektif, analisis rasional, dan tujuan jangka panjang yang jelas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses pemilihan strategi tidak berlangsung dalam ruang yang steril atau netral. Strategi lahir dari berkembang dalam lingkungan sosial yang kompleks, di mana individu dan kelompok memiliki kekuasaan, kepentingan, serta agenda pribadi. Menurut Mintzberg tahun 1983, politik organisasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam pemilihan strategi, politik mencerminkan siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan arah organisasi, siapa yang akan memperoleh manfaat dari strategi yang dipilih, dan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mendorong atau menahan perubahan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola aspek politik dalam organisasi menjadi sangat penting agar strategi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak di dalam organisasi. Karena dalam praktek manajemen strategik, politik organisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Politik muncul karena organisasi terdiri dari berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kepentingan, tujuan, kekuasaan, dan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ini menciptakan dinamika internal yang kompleks, di mana setiap pihak berusaha mempengaruhi arah strategi sesuai dengan kepentingannya. Misalnya, Departemen Pemasaran memungkinkan mendorong strategi ekspansi pasar, sementara Departemen
keuangan lebih memilih efisiensi biaya. Keduanya akan berupaya mempengaruhi manajemen agar strategi yang dipilih menguntungkan bagi unit mereka. Nah, selain itu, pemimpin organisasi seringkali memilih ambis pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan strategi seperti mempertimbangkan reputasi atau posisi mereka daripada kebutuhan objektif organisasi. Bentuk-bentuk politik dalam pemilihan strategi sangat beragam. Yang pertama, koalisi informasi terbentuk di luar struktur resmi organisasi. Biasanya karena kesamaan atau kepentingan. Koalisi ini bisa memperkuat dukungan terhadap strategi tertentu, tetapi juga bisa menjadi penghambat jika menentang perubahan. Berikutnya ada lobby internal, dilakukan melalui pendekatan personal kepada pengambilan keputusan strategi, memanfaatkan hubungan, atau jaringan untuk mempengaruhi arah strategi. Yang ketiga, ada manipulasi informasi terjadi ketika data diseleksi atau dilebih-lebihkan untuk mendukung argumen yang tertentu. Yang terakhir, penggunaan kekuasaan struktural oleh pihak yang memiliki posisi tinggi dalam organisasi, seperti direktur utama, dapat mendorong strategi tertentu melalui hak veto atau pengaruh anggaran. Materi berikutnya ada tata kelola perusahaan, di mana tata kelola perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi dikelola secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks manajemen strategi, tata kelola bukan hanya menjadi alat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi yang mengarah seluruh proses strategi, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi, agar tetap sejalan dengan kepentingan jangka panjang organisasi dan para pemangku kepentingan. Secara umum, terdapat 4 tujuan utama dari tata kelola yang baik. Yang pertama, meningkatkan transparansi, yaitu dengan menjamin keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, baik terkait kondisi keuangan maupun kebijakan strategi. Transparan ini penting untuk membangun kepercayaan dari investor, pemegang saham, dan masyarakat luas. Kedua, mewujudkan akuntabilitas yang menekankan kepentingan, kejelasan peran, wewenang, dan tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan, sehingga setiap keputusan strategis dapat dipertanggungjawabkan dengan secara profesional. Yang ketiga, tata kelola bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholder, tidak hanya berfokus pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan hak dan kebutuhan pihak lain seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusannya. Keempat, tata kelola berfungsi untuk mencegah konflik kepentingan, terutama antara pemegang saham dan manajemen. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, tata kelola juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, tata kelola baik menjadi pilar utama dalam menciptakan strategi yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dalam berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.